Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar friends? Ketemu lagi dengan saya Ajis di Takis Channel. Oke, di depan saya ini sudah ada bench drill atau juga sering disebut dengan drill press dari HNL dengan type Pro 8813. Bench drill ini adalah bench drill dengan kapasitas cak di 13 mm. Apakah bench drill ini worth it untuk dibeli? Oke, simak terus videonya sampai habis hanya di Takis Channel. Baik friends, sebelum masuk ke pembahasan, mohon bantu like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jika kalian tertarik dengan produk ini, kalian bisa klik link yang saya tautkan di kolom deskripsi. Baik, sebelum kita bongkar apa aja isi yang ada di dalamnya, kita lihat dulu display dari kemasan karton si drill press HNL ini ya. Ya, di depan ini ada keterangan ya di sini nih. Di sini tuh ada keterangan bahwa si caknya itu maksimal di 13 mm dengan base-nya di 160 kali 160 mm ya. Dengan berat si drill press-nya adalah 15,5 kg. Di sini yang saya tertarik dari HNL ini adalah bahwa 100% spare part-nya itu lengkap dan berkualitas. Kalian bisa cek aja di sosial media, terutama di Instagramnya ya, bahwa si HNL ini sangat gencar ya dalam melakukan pemasaran. Dan menurut saya untuk after sales-nya itu sangat bagus sekali ya. Dan untuk si service center-nya juga gampang untuk ditemukan. Baik, kemudian di sebelah sini ada keterangan sosmednya ya. Ada YouTube, Instagram, dan Facebook ya. Nah, nggak ada yang aneh-aneh lagi ya. Untuk tipenya tadi udah saya bahas. Pro 8813, dan ini pertama di Indonesia katanya gratis service dan spare part 3 bulan berkali-kali katanya ya. Sangat wow sekali ya untuk si after sales-nya ya, untuk si HNL ini. Kemudian kita balikan ke sini. Ini kiri kanan sama ya, atau depan belakang juga sama, jadi saya hanya baca di bagian sisi sampingnya ya. Oke, untuk rate voltage-nya di 220 volt, 50 das 60 Hz, kemudian rate input powernya di 350 watt. Nanti kita akan coba tes apakah betul atau tidak. Kemudian drilling capacity-nya di 13 mm ya, atau setengah inch. Spindle travel 50 mm, class of speed 5, spindle topper B16, swing di 8 inch, table size di 16 cm x 16 cm. Kemudian untuk base size-nya di 290 x 190 mm. Kemudian untuk kolom diameter di 46 dengan tinggi 580 mm dengan berat 15,5 kg. Oke, untuk di bawahnya ini sudah terdaftar K3L dengan nomor 20-L-004253. Jadi untuk si HNL ini sudah terdaftar ya untuk program K3L-nya. Dan di atasnya ini ada keterangan safety ya, kita harus pakai masker, kacamata, earplug, glove, dan kita harus membaca dulu manual book. Oke, seperti itu. Langsung kita buka aja ya, apa aja isinya. Baik, ini untuk isinya seperti ini. Kita bisa lihat. Untuk tabelnya dan base-nya ini dikasih preservasi ya, karena ini rawan korosi. Nah, seperti ini kita angkat aja dulu untuk kertas preservasinya. Oke, dimulai dari si ininya ya, untuk si tabelnya ya, seperti ini. Ini besi cor-coran ya. Kita bisa kalibrasi di bagian sini. Di bagian sini bisa kalibrasi, kemiringannya juga bisa kita atur berapa derajat. Nanti kita akan coba pasang ya. Nah, untuk ketebalannya ini sangat tebal ya. Sangat tebal, sangat worth it sekali untuk si base table-nya ya. Nah, di sini untuk minusnya yaitu adalah kerapihan catnya ya. Kurang rapih aja gitu dilihatnya, jadi kurang enak. Ya, dengan harga yang murah sih saya rasa
begitu dipermasalahkan ya bagi saya pribadi. Nggak tahu kalau teman-teman seperti apa. Namun yang lebih penting bagi saya pribadi yaitu adalah fungsi dari si mesinnya, kemudian durability, kemudian after sales-nya yang harus bagus menurut saya. Begitu, friend. Oke, lanjut. Ini bagian dasarnya ya. Sama tebalnya. Tebal banget ini. Seperti ini, bisa dilihat ya, friend ya. Jadi nanti kita akan coba pasang. Ini adalah handle, ada handle, kemudian ada baut ya, baut sama apa nih? Sama spring pengunci ya. Sama washer ya. Ini ada 3 handle, nanti kita akan coba pasang juga. Dan ini adalah caknya. Ukuran 13 mm seperti ini ya. Nah, ini kalau diputar semut ya. Oke, ini juga harus dipreservasi karena biasanya rawan korosi ya. Ini lupa saya untuk bagian kertasnya, ini ada garansi sama manual book ya. Simpan dulu aja. Ini ada kunci untuk caknya. Dan kita buka ya. Nah, kita dapat kolom tiangnya, meshnya ya. Jadi untuk nahan si motornya sama spindle-nya sama puli ini ditahan sama si kolom ini ya. Ini juga sama dikasih oli karena rawan korosi atau jadi karat ya. Untuk si kolomnya ini pipa tebalnya sekitar 2 milian ya. Seperti ini. Saya harap ini sangat kokoh ya nanti pas dipasangnya. Oke, simpan dulu. Kemudian yang terakhir ini adalah motornya. Motor, puli, spindle semuanya ada di sini ya. Sama saklar juga ada di sini. Daripada bingung, kita langsung pasang dulu aja ya biar lebih jelas gitu untuk dilihatnya. Oke, untuk naik turun spindle-nya ini smooth ya. Nih, saya balikin seperti ini. Oh, balik lagi ke posisi awal. Sangat smooth ya. Untuk kedalaman makannya di sekitar 5 cm ya. 5 cm, ini cukup dalam menurut saya. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Untuk pemasangannya, oh ya, satu lagi lupa, caknya belum kita pasang. Cara pasang caknya biasanya dipukul ke dalam ya. Ya, di sini. Kemudian kita tinggal masukin aja seperti ini. Kita pukul pakai palu karet ya kalau bisa ya. Baik, kira-kira seperti ini. Setelah dirakit,
Kita ketangin dulu biar supaya bisa dilihat dengan jelas ya. Di sini di control box ini bisa kita buka dalamnya seperti ini. Nah, di sini ada dua puli ya. Puli penggerak spindle, kemudian puli yang digerakkan oleh motornya. Jadi ini berkesinambungan dan digerakkan oleh belt seperti ini. Settingannya bisa disetting ya. Di sini di puli ini ada beberapa tingkatan speed ya. Nanti kalian bisa ubah aja sesuai dengan apa ya, biasanya ada keterangannya ya. Kalau misalkan di bawah sini sama di atas ini kecepatannya dan torsinya pasti beda ya. Di bagian motornya tertera bahwa si bench drill ini power inputnya di 350 watt, voltase 220, 50 Hz. Nanti kita akan coba. RPM-nya di 1420. Nah, ini juga wajib kita tes ya, apakah betul atau tidak. Untuk pengatur kecepatan bench drill ini bisa kalian lihat di bagian depan sini ya. Saya pindahin seperti ini. Nah, di sini ada beberapa kecepatan RPM yang bisa kita rubah ya. Yang pertama ini bisa di 515, 915, 1430, 1950, dan yang paling cepat adalah di 2480. Nah, ini ada 5 tingkatan atau 5 speed ya. Kita tinggal menggantinya dari si belt ini ya. Kita tinggal rubah aja gitu. Caranya seperti ini. Kalau misalkan kita ingin RPM rendah, kita tinggal pindahkan aja si beltnya ke nomor 1 gitu ya. Baik, tadi sudah kita lihat keterangannya bahwa bench drill ini ada 5 speed. Yang paling rendah yaitu yang paling bawah sini. Yang paling bawah sini, kemudian semakin tinggi dinaikin si beltnya akan semakin tinggi juga RPM-nya. Nah, saya akan coba dulu di RPM yang paling rendah dulu di sekitar 515. Friend ya, kita coba tes seperti apa. Dan untuk RPM yang paling rendah ini cocoknya untuk pengeboran besi ya. Kalau misalkan untuk pengeboran kayu, kita tinggal mainin di RPM-nya. Semakin tinggi RPM-nya, semakin bagus untuk pengeboran kayu. Dan semakin RPM-nya rendah, itu semakin bagus untuk pengeboran untuk besi. Karena untuk besi sendiri itu hanya membutuhkan kecepatan rendah dan torsi yang tinggi ya. Kalau misalkan kayu, torsi belakangan. Yang penting kecepatannya dari pengeborannya itu RPM-nya tinggi. Seperti itu, friend. Kita cobain untuk RPM yang paling rendah. Untuk kecepatan RPM-nya di 626-an ya. Di setelan RPM terendahnya. Seperti ini. Untuk RPM terendahnya 626 ya. Lanjut kita cobain berapa RPM di RPM setelan tertinggi ya. Coba kita nyalakan. RPM-nya di 2800-an ya. (2800-an). 2899 ya. Sedangkan tadi untuk keterangannya di 2500, ternyata melebihi ekspektasi ya. Jadi lebih 300, itu bagus sekali ya. Jadi si RPM-nya ternyata lebih cepat dari si keterangannya gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita coba berapa watt yang diperlukan tanpa beban. Kita coba nyalakan. Ini adalah watt tanpa beban di 166 watt ya. Untuk penggunaan tanpa bebannya. Nanti saya akan coba untuk melakukan proses bor pada media besi ya. Kita lihat berapa watt yang digunakannya ya. Saya akan coba pakai besi siku ini ya untuk proses pengeborannya. Saya akan coba letakkan di sini. Sebaiknya menggunakan ragum ya atau catok.
ragum catok supaya safety gitu ya. Baik, saya akan coba untuk proses bor menggunakan besi siku ketebalan sekitar 3 mili ya. Kita akan coba gimana hasilnya. Untuk kuat dengan beban di 170 ya, 170 watt. Untuk mata bor yang saya gunakan ini mata bor baru yang belum saya asah ya, jadi ketajamannya kurang maksimal gitu ya. Jadi seperti ini hasilnya, hasil pengoborannya. Nah, bisa dilihat sangat rapi ya dan tegak lurus pastinya. Apa sih bedanya kalau kita menggunakan bench drill ini dengan menggunakan bor tangan? Itu jelas berbeda ya. Berbedanya itu dimana kalau misalkan dengan bor tangan itu tingkat keakurasian untuk 90 derajatnya itu sangat kecil ya. Kalau misalkan ini kan bisa ada mejanya, jadi bisa disetting berapa kemiringan yang akan kita bor gitu. Kalau misalkan tangan kita kan harus menggunakan feeling ya. Kalau pengen tegak lurus, dan itu juga saya rasa sangat susah gitu. Jadi dengan adanya bench drill seperti ini, kita bisa melakukan proses pengeboran tegak lurus setegak-tegaknya gitu friend. Oke, kita akan pindah dulu ke mode kayu ya. Kita lepas dulu si mata bornya. Lalu kita pindahkan dulu si bednya ke spindle yang RPM-nya paling tinggi ya. Saya akan coba menggunakan flat bit atau mata bor kipas ya untuk mengetesnya. Kita pindahkan dulu ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil dulu flat bitnya ya. Saya menggunakan flat bit ukuran 10 ya. 10 mili. Oke. Kita pasangkan dulu. Baik, kita akan coba aja langsung pengoboran kayu menggunakan mata bor flat bit atau mata bor kipas ya. Kita lihat. Ya, hasilnya seperti ini. Sangat memuaskan ya. Dan ini sangat ringan sekali karena si mata flat bitnya itu sangat tajam. Jadi agak gosong gitu ya. Seperti itu. Baik friends, mungkin untuk video kali ini dicukupkan sekian. Jika kalian ada pertanyaan seputar bench drill dari HNL ini, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dan jika kalian belum subscribe channel ini, mohon bantuan dan dukungan subscribe-nya. Dan aktifkan terus loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke? Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Ajis, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.